Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levia Nur Syafitri dari kelas 12A dengan nomor absen 21. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai limit fungsi aljabar menuju C. Oke, baik teman-teman, sebelum kita ke pembahasan soalnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait limit fungsi aljabar menuju C. Jadi, limit fungsi aljabar menuju C adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika X mendekati suatu bilangan tertentu yang kita sebut sebagai C. Nah, teman-teman, jadi cara menentukan limit yang paling sederhana adalah dengan metode substitusi langsung. Nah, cara substitusi langsung itu yaitu jika setelah X diganti dengan C, jadi X-nya itu udah disubstitusiin dengan bilangan C. Jadi di dalam soal kan ada ada huruf X. Nah, huruf X-nya itu udah diganti dengan C. C itu bilangan limitnya. Nah, hasilnya itu bukan bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu itu kan 0/0, maka itulah nilai limitnya. Jadi kalau misalkan nilainya itu bukan 0/0, maka itu udah langsung nemu nilai limitnya. Jadi nggak perlu pakai cara lain, jadi langsung aja substitusi langsung. Namun, jika hasilnya bentuk tak tentu, yaitu 0/0, jadi kalau hasilnya 0/0, maka kita harus menggunakan cara lain, yaitu dengan yang pertama itu bisa dengan faktorisasi, yang kedua bisa dengan rasionalisasi, lalu baru disubstitusikan. Nah, teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan soalnya supaya lebih mudah difahami. Nah, jadi soal yang pertama itu ada limit X menuju 5, 2X min 1. Nah, ini kita bisa langsung aja substitusiin. X-nya itu diganti dengan 5. 2, X-nya diganti dengan 5, jadi 2. Di sini 5 min 1. 2 dikali 5, 10. 10 dikurangi 1, hasilnya 9. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi di sini kan ada soal limit X menuju 5, 2X min 1. X-nya kita langsung substitusiin dengan 5. Jadi 2 dikali 5 min 1. 2 dikali 5, 10 dikurangi 1, 9. Jadi hasil dari soal ini adalah 9. Oke, teman-teman, kita langsung ke pembahasan soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal limit X menuju 2, X kuadrat min 3X plus 1. Kita langsung aja ganti X yang ada di sini jadi 2. Oke, langsung aja. Jadi X kuadrat berarti 2 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 2, 4 dikurangi 3 dikali 2, 6 ditambah 1. 4 dikurangi 6 sama dengan minus 2. Minus 2 ditambah 1, hasilnya minus 1. Jadi hasil dari limit X mendekati 2 dari X kuadrat di minus 3X di plus 1 sama dengan minus 1. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Nah, di sini ada limit X menuju 1. Nah, di soal selanjutnya ada limit X menuju 1 dari 3X min 1 per X plus 2. Nah, langsung aja substitusiin X yang ada di sini ke X yang ada di sini. 3 dikali 1 minus 1 per X yaitu 1 ditambah 2
sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2 per 1 ditambah 2, 3. Jadi hasil dari limit X mendekati 1 dari 3X minus 1 per X plus 2 sama dengan 2 per 3. Oke, lanjut kita ke pembahasan soal selanjutnya. Nah, ini soalnya pakai metode pemfaktoran. Oke, lanjut kita ke soalnya. Di sini ada soal limit X mendekati 3 dari X min 3 per 2X min 6. Nah, langsung langkah pertama kita substitusikan terlebih dahulu. X-nya kita seperti biasa diganti dengan 3 yang ada di sini. Jadi 3 dikurangi 3, 2X min 6, 2 dikali X-nya 3, 2 dikali 3, hasilnya tuh 6 dikurangi 6. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi hasilnya tuh 0 per 0. Yang tadi sudah saya bilang, kalau misalkan hasilnya itu 0 per 0 atau bentuk tak tentu, kita harus pakai cara lain lagi, yaitu pakai metode pemfaktoran. Nah, jadi tulis lagi limitnya, limit X menuju 3 dari X min 3 per 2X min 6 sama dengan limit X menuju 3, X min 3. Nah, ini yang berbeda. Kita cari faktorisasi dari 2X min 6. Nah, faktorisasi dari 2X min 6 yaitu 2 dalam kurung X min 3. Kenapa? Karena sama aja 2 di dalam kurung X min 3 ini hasilnya bakal kayak gini. Karena 2 dikali X sama dengan 2X, 2 dikali min 3 sama dengan min 6, sama. Nah, kalau misalkan udah ada angka yang sama, kita coret. Nah, X min 3 sama X min 3 sama, kita coret. Jadi di sini limit X menuju 3 sama dengan, nah ini kita coret, kita anggap 1 per 2, karena di sini sisanya 2. Kenapa di sini satunya nggak ditulis lagi? Karena 2 dikali 1 2. Jadi ya udah, hasilnya tuh bakal 1 per 2. Jadi dari soal limit X mendekati 3 dari X min 3 per 2X min 6 itu hasilnya 1 per 2. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membahas contoh soal selanjutnya. Jadi sebisa mungkin saya akan memberikan lebih dari satu contoh soal supaya bisa dimengerti, dipahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Jadi di contoh soal berikutnya ini ada soal limit X menuju 4 dari X min 4 per X kuadrat min 2X min 8. Nah, ini pakai metode faktorisasi. Nah, kita cari faktorisasi dari X kuadrat min 2X min 8. Faktorisasi dari ini yaitu ini. Nah, gimana cari faktorisasi dari ini? Yaitu apabila dijumlahkan dia hasilnya minus 2, dan apabila dia dikalikan dia hasilnya minus 8. Jadi udah ketemu nih, hasilnya itu adalah X min 4 dan X plus 2. X min 4 ditambah min 4 ditambah 2 hasilnya min 2. Min 4 ditambah 2 hasilnya min 2. Min 4 dikalikan dengan 2 hasilnya 8. Nah, ini X kuadrat, X-nya ada 2. Pokoknya udah ketemu nih faktorisasi dari X kuadrat min 2X min 8. Nah, udah ketemu ke sini. Nah, ini udah ada yang sama nih, X min 4 dan X min 4, maka kita coret. Nah, limit X menuju 4 dari X min 4 per X kuadrat min 2X min 8. Ini udah ada yang sama, kita coret, hasilnya 1. Dan ini sisa X plus 2. Nah, ini baru deh kita substitusikan karena masih ada variabel X-nya. Kalau misalkan udah nggak ada variabel X-nya, berarti udah gak usah disubstitusikan. Karena ini masih ada variabel X-nya, maka kita harus substitusikan. Nah,
Ini hasilnya 1, ini sisanya X plus 2, jadi 1, X-nya itu 4, jadi 4 ditambah 2, jadi 4 ditambah 2 itu 6, jadi hasilnya 1/6. Jadi dari soal limit X menuju 4 dari X min 4 per X kuadrat min 2X min 8 itu hasilnya 1/6. Oke guys, jadi lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini pakai cara rasionalisasi atau mengalihkan dengan bentuk sekawan. Oke, lanjut. Di sini ada soal limit X menuju 3 dari X kuadrat minus 9 per akar X plus 6 minus 3. Nah, langkah pertama kita lihat dulu bentuk akarnya di yang mana. Nah, bentuk akarnya itu yang di per ini, yang di sini. Pokoknya penyebut atau pembilang ya, aku lupa. Pokoknya ini bentuk akarnya ini. Kita tulis lagi soalnya, limit X menuju 3 dari X kuadrat minus 9 per akar X plus 6 minus 3 dikalikan dengan bentuk akarnya. Nah, bentuk akarnya itu kan X plus 6 kan, dikalikan dengan akar X plus 6. Nah, yang membedakan itu ini, tanda ini. Kalau kita dikalikan dengan bentuk sekawan, yang tadinya di soalnya itu di sininya minus 3 diganti jadi plus. Nah, kalau misalkan di soalnya itu plus 3 atau plus berapa, berarti di sininya minus. Yes. Karena di sininya minus di soalnya, berarti di kalikan dengan bentuk sekawannya itu jadi plus. Pernya itu sama, X plus 6, akar X plus 6 ditambah 3. Tulis lagi, limit X menuju 3 dari X kuadrat minus 9. Kenapa tiba-tiba bentar. Oke guys. Nah, ini dikalikan biasa aja ya, kayak yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Dari X kuadrat minus 9 dikalikan dengan akar X plus 6 ditambah 3 per. Nah, kalau misalkan pengen dihilangin akarnya, kita caranya itu dengan kuadratkan. Nah, dari akar X plus 6 kan ini sama nih, sama ini juga sama, 33. Nah, ini tinggal aja dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang. X plus 6 min 3 dikuadratkan jadi minus 9. Oke, lanjut. Karena di sini belum ada yang sama, maka belum bisa dicoret. Jadi caranya itu di sininya. Ini kenapa bisa X plus 3 dan X minus 3? Karena kita cari faktorisasi dari X pangkat 2 min 9. Faktorisasi dari X pangkat 2 minus 9 yaitu X plus 3 dikali X min 3. Karena X dikali X jadi X kuadrat. Plus 3 dikali 3 itu minus 9. 3 dikali 3 itu minus 9. Plus 3 dikali minus 3 itu minus 9. Kayak X kuadrat itu sama aja bentuknya kayak ini, X pangkat 2 minus 3 pangkat 2. Nah, X pangkat 2 minus 9 itu bentuknya sama kayak X pangkat 2 minus 3 pangkat 2. Nah, X pangkat 2 minus 3 pangkat 2 itu kita pecah atau kita pecah lagi, pokoknya diuraikan lagi jadi X plus 3 dan dikali X minus 3, gitulah pokoknya. Oke, dikalikan dengan X plus 6 akar X plus 6 ditambah 3 per X nya diturunin, 6 dikurangi 9 itu minus 3. Oke, lanjut. Dari sini udah ada yang bisa dicoret, udah ada yang sama, ini dan ini udah ada yang sama, ini dan ini udah.
Kalau udah ada yang dicoret, berarti tandanya itu bisa langsung disubstitusikan. Nah, oke lanjut. Kan ini udah dicoret nih, udah dicoret. Sisanya itu X plus 3 dan akar X plus 6 ditambah 3. X diganti, disubstitusikan, X yang jadi 3. Jadi 3 ditambah 3. Terus akar X plus 6, X nya udah disubstitusikan jadi 3 ditambah 6, 3. Nah, 3 ditambah 3 hasilnya 6. Akar 3 ditambah 6 ditambah 3 berapa? 9. Jadi akar 9 ditambah 3, 6. Akar 9 berapa? Akar 9 itu 3 tambah 3. 3 ditambah 3, 6. 6 dikali 6 hasilnya 36. Jadi hasil dari limit X mendekati 3 dari X kuadrat minus 9 per akar X plus 6 minus 3 dengan menggunakan metode rasionalisasi atau mengalihkan dengan bentuk sekawan, itu hasilnya 36. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai materi limit fungsi aljabar menuju C dari saya, Levia. Cukup sekian, semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.